baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan Mah dilanjutkan gimana? Iya Mah. Yang paling jahat orang yang hasad. Hasad. Ngelihat orang lain punya kenikmatan, kebahagiaan, kemajuan, dia sudahnya benci kepada orang yang bersangkutan, menginginkan orang yang dapat nikmat tadi hilang dari dirinya, menginginkan kenikmatan, kebahagiaan berpindah kepada dirinya. Jahat apa jahat? Jahat banget. Biasanya dalam tanda kutip, kalau mereka profesinya sama. Sama. Supir angkot yang diirin supir angkot. Supir angkot. Tukang bakso yang diirin tukang bakso. bakso. Tukang somai yang diirin tukang somai. Tukang somai. Termasuk maaf, guru ngaji yang diirin guru ngaji. Guru ngaji. Ada yang marah, padahal ngerti agama. Harusnya pakai rasio manusia. Masa iya sih guru ngaji begitu? Tapi setan kuat merasuk dalam dada mereka. Apapun mereka lakukan, apapun mereka usahakan demi kepuasan batin mereka karena ada hasad. Survei membuktikan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Semoga hati kita tidak seperti itu. Amin. Sekarang, bagaimana mengatasi rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, tidak suka dengan orang yang berbahagia? Yang pertama, tingkatkan iman dan ketakwaan kita. Pupuk terus setiap saat dan kesempatan. Dengan ikut pengajian, dengan ikut kajian, dengan membaca Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, insya Allah makin mantap iman kita kepada Allah. Yang kedua, bersyukur dengan nikmat Allah. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah saya seperti ini. Tidak semuanya. Alhamdulillah ya Allah saya punya rumah. Orang lain sampai meninggal nggak punya rumah. Apalagi yang kita lakukan? Ketika kita melihat orang lain lebih senang, kita jangan iri. Justru kita lihat. Rasul mengatakan soal dunia lihat ke bawah, soal ibadah lihat ke atas. Ya Allah, alhamdulillah punya rumah orang enggak. Alhamdulillah punya mobil orang enggak. Alhamdulillah usia segini masih sehat, orang di bawah saya sudah pada bengek. Alhamdulillah makan tiap hari nonton TV, orang lain makan nasi aking, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian soal ibadah lihatnya ke atas. Masya Allah orang bisa tiap malam tahajud 11 rakaat dengan witir. Kenapa saya tidak? Alhamdulillah ya Allah orang bisa baca Quran satu hari 1 juz. Kenapa saya tidak bisa? Alhamdulillah ya Allah kenapa orang-orang bisa 1 hari 1 ayat hafal. Kenapa saya tidak? Lihat dalam ibadah, lihat ke atas. Cuman punten dalam tanda kutip setan masuk dalam benak kita. Heran ya. Kuliahnya bareng, rumahnya mewah, mobilnya mewah, bininya lihat pakainya perlente banget. Kok begini aja saya? Itu iri. Itu yang salah. Makanya lihat ke bawah dalam dunia, lihat ke atas dalam ibadah. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Perbaiki sikap kita, perilaku kita selama ini. Apalagi mensyukuri yang kecil. Karena begini, orang yang tidak bersyukur dengan rezeki yang sedikit, bagaimana akan bersyukur dengan rezeki yang banyak? Artinya dia belum bersyukur dengan hati. Orang yang bersyukur dengan hati, dia bersyukur kepada Allah walaupun mendapatkan rezekinya sedikit. Ya. Alhamdulillah ya Allah dapat rezeki seperti ini. Itulah orang yang bersyukur dengan hati. Kalau yang tidak bersyukur dengan hati, dia tidak akan melakukan itu. Orang yang bersyukur dalam hati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun rezeki mereka sedikit. Masya Allah, tapi dianggap besar oleh dia karena Allah tetap memperhatikan dia. Tuh yang namanya orang yang bersyukur agar kita tidak iri dengan orang. Iya. Melihat orang lain yang musibahnya lebih berat dari kita, syukur akan tetap nampak walaupun kita kena musibah. Begitu seharusnya kita. Orang dilihat orang itu dilihat kualitasnya dari dia bagaimana merespon sebuah masalah ya Pak. Betul. Tapi yang namanya merespon dari pertama masalah timbul, responnya benar enggak? Iya. Punten bedu. Karena ada yang ditunda. Responnya negatif, besok udah dapat beribat macam-macam, baru itu terlambat kali. Orang yang benar-benar sabar dinilai oleh Allah ketika dia mendapatkan musibah, sabar.
Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu tak musibah dia bersabar, beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Nilainya 100. Iya. Kalau besok udah ada baru-baru berita, baru sabar, mungkin tinggal 25. Betul, Pak. Mungkin tinggal 22 pahalanya. Makanya yuk biasakan. Kalau kita melihat orang lain bahagia, doakan mereka. Karena orang yang iri rugi dunia akhirat. Yang dia iriin sekarang dagangnya maju. Yang belanja banyak. Masya Allah. Sebel banget. Tidak sedikit. Gara-gara tetangganya jalannya maju. Dagangnya maju. Dia datang ke dukun. Wih. Kenapa mama ngomong? Sering nanganin tuh jamaah mama. Ada itu, Mah. Ada aja. Pagi-pagi. Mama. Lihat tuh. Di halaman warung saya mah. Kembang ngampar. Aduh. Sama airnya wangi. Udah. Lu baca istighfar. Baca Fatihah, Qul hu falaq binas, baca ayat kursi udah. Kata mama berdoa, semoga kita diberikan keberkahan. Ini tidak sedikit gara-gara iri dukun bertindak. Iya. Kenapa? Ini survei membuktikan. Karena mama sering menangani mereka. Iya, Ada Mak. yang Kadang-kadang begini, di komplek. Hmm. Ini jualan pertama pindah. Jualan nih. 3 bulan tetangganya jualan. Oh. Mama sebel banget sama dia. Mm-mm. Ngikut-ngikut aja jualan. Iya. Ngapain iri? Rezeki masing-masing dibagi oleh Allah. Sok dilihat. Di Tanah Abang berapa ribu kios. Laku semua nggak? Aku. Di insya Cipinang berapa ribu kios beras. Laku semua. Laku semua. Di Senen, di Mangga 2, di mana-mana. Laku semua. Termasuk tukang baju di bawah pohon cau. Di bawah pohon pisang. awi. Iya. Laku semua. Laku, Mah. Nggak usah khawatir. Iya. Rezeki mah diatur. Saya nggak usah jauh. Yang jual asinan masuk gang aja laku, Mah. Mama jualan semenjak tahun 70. Iya. Dari mulai kaos kaki semua sampai mebel, sampai elektronik semua mama jualan. Masya Allah. Alhamdulillah laku. Dari pertama dagang sendiri sampai dagang 100 orang lebih. Tukang dagang mama tersebar di Jabodetabek. Aneh tapi nyata. Kalau Anda butuh rezeki. Di Perumnas, rumah yang sebelah kanan mama. Kenapa beli spraynya bukan ke mama? Yang saat itu 45.000. Dia belinya ke Cengkau mama yang rumahnya di Kutilang Raya. 95.000 harganya. Lebih mahal lagi tuh, lebih malahan. Tapi rezekinya begitu. Iya. Contoh, mama ke pasar. Sekian puluh tahun yang lalu. Pasar. Beli cumi. Mm-mm. Pasar Kemiri. Sabar Hamang. 28.000. Ih, kemarin 25. Aduh. Namanya emak-emak kan balanya tuh. Iya. Bari maju, bari balanya. Bagi berat bawaan Ah, kita. iya. Sabar Hamang. 32.000. Ih, makin mahal. Makin mahal. Akhirnya karena parkirnya di dekat mall sono. Berapa harganya? 38.000, 42.000 gue beli. Dibeli. Emang rezekinya rezeki dia. Coba kalau gue beli dari tadi 28, dapat 2 kilo. Iya. Lebih murah. Tapi Allah berikan rezeki sama orang yang di sana. Itulah. Makanya jangan iri dengan rezeki orang udah diatur oleh Allah. Udah diatur. Gitu. Masya Allah. Jadi ada yang bilang juga katanya mah akhlak yang baik adalah bukan cuma dia tidak pernah menyakiti hati orang lain, tapi ketika disakitin hatinya dia harus bersabar itu ya, Pak ya. Makanya jangan berharap semua orang menyukai kita. Ada orang yang suka, sangat suka mencintai kita, bela-belain kita walaupun kita salah. Ada tuh. Ada. Ada orang yang tidak suka, benci sama kita, sebel sama kita, bahkan ingin menghancurkan kita, bahkan ingin membunuh karakter kita, benar-benar ingin membunuh diri kita. Survei membuktikan ini kenyataan. Siap mental, ada Allah yang atur hidup kita. Selama kita berjalan di koridornya Allah, Allah pasti ridho dengan kita. Jangan takut sama manusia. Iya. Iya. Nah, berarti kalau kita menghadapi tetangga-tetangga yang iri, bahkan tanpa alasan, kemudian menyebarkan informasi yang kabur tentang kita. Nah, bagaimana kita merespon tetangga yang seperti itu tuh, Mang? Kalau seandainya tetangga yang begitu, Mama yakin dia bukan hanya iri dengan kita, Iya. dengan orang lain yang dia anggap tidak sesuai dengan keinginan dia, pasti tidak suka. Dan dia ngomong bukan hanya seorang, pasti semua orang diracunin tuh. Diracunin ya Allah. Biar ngebenci sama kita. Iya, benar. Kita hanya minta sama Allah. Akhirnya yang namanya emas, yang namanya berlian, walaupun dilelepin di lumpur, ketemu tetap mengkrelep. Tetap. Yang namanya bau, walaupun ditutupi serapat mungkin tetap tercium. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Orang ngomong apa emang gue pikirin.
Udah gue lakukan sesuai apa yang Allah kehendaki. Kita tahu ilmunya. Tapi kalau ada yang kritik kita terima. Perbaiki kesalahan kita. Tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ada yang kritik saya. Begitu. Seperti Betul. itu. Baik. Baiklah, kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan lagi ya. Nah, ibu-ibu yang ada di studio, jamaah yang mau nanya mengenai tema kita, iri dengan tetangga, boleh nanya sama Mama. Akan dijawab setelah ini. Yang ada di rumah juga nantikan jawaban Mama atas pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 sesaat lagi. Setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di rumah Mama Dede.